Kali ini kita bakal bongkar ide dari seorang filsuf Yunani kuno, Plato. Dan idenya ini, wah bener-bener bisa ngejungkir balikin cara kita mikirin dua hal paling penting dalam hidup, cinta dan kebahagiaan. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak ngerasa kalau selama ini kita semua nyari kebahagiaan di tempat yang salah? Di tengah dunia modern yang serba ngejar materi, jangan-jangan inti dari kepuasan sejati itu malah kita lewatin gitu aja? Oke, kita mulai ya. Kunci buat ngerti konsep kebahagiaan ala Plato itu ternyata dimulai dari cinta. Tapi tunggu dulu. Buang jauh-jauh dulu deh bayangan cinta romantis yang ada di film-film. Buat Plato, cinta itu sesuatu yang jauh lebih mendasar dan bahkan punya kekuatan buat ngubah diri kita. Plato punya istilah khusus nih, namanya eros. Mungkin pas dengar kata eros, kita langsung kepikiran soal hasrat fisik kan? Nah, menurut Plato, itu baru kulitnya doang. Eros itu, wow, ini kekuatan kosmik. Dorongan spiritual yang nggak bisa ditahan di dalam diri kita. Coba bayangin deh, eros ini kayak mesin jet super canggih yang nempel di jiwa kita, yang terus-terusan ngedorong kita buat terbang. Terbang menuju sesuatu yang lebih tinggi, lebih abadi, dan lebih murni. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Coba kita lihat. Cinta yang biasa kita kenal itu seringnya berhenti di keinginan buat memiliki. Pengen memiliki fisiknya, perhatiannya, ya kan? Dan sifatnya, ya gitu sementara. Tapi lihat cinta platonis. Ini beda banget. Ini tuh sebuah perjalanan. Emang sih mulainya dari ketertarikan fisik, wajar. Tapi nggak berhenti di situ. Tujuannya bukan lagi soal aku harus punya kamu, tapi lebih ke aku ingin paham. Paham soal keindahan yang lebih besar yang terpancar dari dirimu. Terus, gimana caranya ngejalanin perjalanan ini? Nah, untungnya Plato ngasih kita semacam peta jalan. Dia ngegambarin ini sebagai sebuah tangga kenaikan atau ladder of love di dialognya yang paling terkenal, Simposium. Anggap aja ini kayak buku panduan langkah demi langkah buat nuntun kita ke pemahaman dan kebahagiaan sejati. Yuk, kita coba naikin tangga ini bareng-bareng. Satu per satu. Oke, anak tangga pertama. Kita naksir sama satu orang karena fisiknya. Wajar, manusiawi banget. Terus kita naik ke anak tangga kedua. Pikiran kita mulai kebuka. Oh, ternyata keindahan fisik itu ada di banyak orang ya. Nggak cuma di dia doang. Nah, kita naik lagi ke langkah ketiga. Di sini kita mulai lebih kagum sama keindahan jiwa, karakter, atau kecerdasan seseorang. Udah beda level kan? Perjalanan lanjut lagi ke tingkat yang lebih abstrak. Langkah keempat. Di sini kita bisa jatuh cinta sama ide, sama ilmu pengetahuan, sama konsep keadilan yang indah. Sampai akhirnya, di puncak tangga, kita udah nggak lagi ngelihat keindahan pada satu objek atau orang, tapi kita bisa merenungkan esensi dari keindahan itu sendiri. Bentuknya yang paling murni, absolut, dan abadi. Nah, ini dia bagian yang mungkin paling bikin kaget dari semua ini. Jadi, puncak dari tangga cinta Plato itu bukan happy ending sama satu orang, bukan itu tujuannya. Puncaknya adalah saat jiwa kita bisa terhubung langsung dengan ide keindahan itu sendiri. Sebuah prinsip universal yang murni, abadi, dan jauh melampaui satu orang atau benda apapun di dunia fisik ini. Oke, mungkin sekarang kamu bertanya-tanya, terus apa hubungannya semua omongan soal tangga cinta ini sama kebahagiaan? Nah, menurut Plato, hubungannya itu erat banget. Justru mendaki tangga itu adalah caranya buat mencapai kebahagiaan sejati. Dan untuk kondisi puncak ini, Plato punya satu kata khusus. Sebuah kata yang maknanya jauh lebih dalam daripada sekedar senang atau happy. Kata itu adalah eudaimonia. Coba deh, ingat-ingat kata ini. Ini bukan rasa senang sesaat kayak pas kita makan enak atau lagi liburan. Bukan. Gini deh, bayangin kebahagiaan biasa itu kayak cuaca. Hari ini cerah, besok bisa mendung, gampang banget berubah. Nah, eudaimonia itu lebih kayak iklim jiwa kita, stabil. Ini adalah kondisi berkembang atau flourishing yang tumbuh dari dalam diri, yang akarnya tuh adalah kebajikan, nalar, dan pemahaman mendalam soal apa sih yang benar-benar baik. Buat Plato, dunia yang kita sentuh dan lihat setiap hari ini sebenarnya cuma bayang-bayang. Bayangan dari realitas lain yang lebih tinggi dan sempurna, yang dia sebut dunia bentuk atau dunia ide. Biar gampang, bayangin gini. Semua kursi yang pernah kamu lihat di dunia ini, itu cuma tiruan yang gak sempurna dari satu ide kursi yang absolut dan sempurna. Nah, nyambung ke kebahagiaan, menurut Plato, kebahagiaan sejati yang abadi itu gak bakal pernah kita temuin di dunia bayang-bayang ini. Kenapa? Karena di sini semua serba sementara. Kebahagiaan sejati itu adanya ya di dunia bentuk tadi, tempat di mana kebenaran, kebaikan, dan keindahan ada dalam wujudnya yang paling murni. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Jadi intinya gini, buat Plato, ilmu paling tinggi itu bukan fisika atau matematika, bukan, tapi pengetahuan tentang bentuk kebaikan itu sendiri.
Logikanya simpel banget. Kalau kita benar-benar paham apa itu kebaikan yang sejati, kita secara otomatis bakal tahu gimana caranya hidup yang baik. Nah, inilah kunci sejati menuju eudaimonia. Jauh lebih berharga dari sekedar tumpukan harta atau kesenangan sesaat. Oke, sekarang mari kita tarik ide yang umurnya udah ribuan tahun ini ke zaman sekarang, ke abad 21. Relevan nggak sih buat kita? Jawabannya relevan banget. Bahkan pemikiran Plato ini bisa jadi kayak tamparan keras buat budaya modern kita yang gila-gilaan ngejar materi. Coba deh kita bandingin dua jalur ini, kelihatan banget bedanya. Di satu sisi, ada kebahagiaan materialistis. Kita senang karena dapat gadget baru, tapi seminggu kemudian, ya udah, biasa aja. Artinya, kebahagiaan kita bergantung sama barang dari luar. Nah, di sisi lain, ada eudaimonia ala Plato. Kita ngerasa damai, ngerasa utuh karena kita berhasil ngerti sebuah ide baru, atau karena kita habis berbuat baik. Kebahagiaan ini datangnya dari dalam dan nggak gampang goyah sama keadaan di luar. Ini beda banget loh. Yang satu ngejar kepuasan sesaat, yang satu lagi ngejar pemenuhan diri yang abadi. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Setelah dengerin semua gagasan Plato ini, coba deh kita mikir, kalau emang cinta dan kebahagiaan itu adalah sebuah pendakian, tujuan akhir kita itu di mana? Apakah kita cuma mau puas ngecamp di kaki gunung aja, nikmatin pemandangan yang sementara, atau kita punya nyali buat mendaki terus sampai ke puncak pemahaman yang paling tinggi? Jawabannya ada di diri kita masing-masing.